Jadi kalau di interview dikasih tahu tuh benefit apa yang lu dapet. Jadi misalnya kayak lu masuk ke coffee shop kita, nanti di hari pertama lu bakal di training nih selama 3 hari, 4 hari. Itu disebutin aja, nggak ada di kontrak kerja? Enggak, itu disebutin aja. Nanti waktu hari pertama kerja langsung masuk ke training. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe aja dulu, siapa tahu aja nanti jatuh cinta. Wadaw, selamat menonton. Welcome back to my YouTube channel, Sogi Sulaiman. Oh iya, buat teman-teman, buat kalian yang belum tahu siapa saya itu vlogger Indonesia yang ada di Dubai, dan di sini saya bakal membagi informasi gimana sih caranya kerja di Dubai, dan kalian bisa ngecek playlist saya di video saya di YouTube channel saya. Di situ ada playlist gimana caranya kerja di Dubai. Jadi mudah-mudahan di situ banyak pertanyaan kalian yang bisa saya jawab, dan kalau belum terjawab kalian bisa komen di bawah. Dan kebetulan kali ini saya lagi sama teman saya Erik, dia itu barista ya di Nusantara Coffee Roaster yang berada di Natal Hamar Dubai ya. Itu keren lah Nusantara Coffee itu. Jadi kita banyak Kak, lokasinya sebelah mana? Nah, Alhamdulillah kalian bisa ngecek kok di map tuh udah banyak banget, gila udah terkenal lah di Dubai gitu. Jadi membawa nama Indonesia lah Rik ya. Nusantara kan. Kalau Nusantara kan orang Indonesia pasti udah tahu kan Nusantara. Identik. Iya. Nusantara Indonesia. Gitu. Kalau Nusa Kambangan, waduh, itu penjara ya. Nah, di sini juga kebetulan ada Rani, adik kelas saya di kampus. Jadi kita juga sama-sama seorang chef ya. Dan kali ini kita mau ngebahas nih Rik, Ran. Jadi banyak banget teman-teman yang nanya, Kak, kisi-kisi interview apa aja sih gitu kan. Interview kalau wawancara misalkan kerja ke Dubai kan, biasanya kalau mau lamar kerja ke Dubai itu nanti bakal ada proses ya Rik ya, dari Indonesianya interview sama owner gitu kan. Betul. Yang pasti pakai bahasa Inggris. Bukan bahasa Cina kan? Bukan. Mukanya aja. Erik di sini bahasa Arabnya apa? Sama kayak gue nggak bisa. No. Jadi emang kita di Dubai lah ya, cuman tetap bahasanya tuh pakai bahasa Inggris. Bukan Jangan bahasa... pikir udah 10 tahun di Dubai bisa. Nggak bisa bro. 10 tahun di Dubai bahasa Arab. Aywa doang. Aywa. Yalah dong, yalah. Yalah sama apa butuh lakbak masih budi itu di metro. Jadi gini loh, kisi interview. Jadi ketika kalian di interview, biasanya kalau buat kita ya pihak chef, yang saya tahu nih Rik, biasanya misalkan kayak gua kan lamar kerja ke hotel gitu ya. Biasanya tuh pertanyaan yang bakal keluar, kenapa lu memilih hotel ini gitu. Kenapa lu pengen kerja di hotel ini gitu. Misalkan hotel A, itu terjadi sama lu nggak? Sama, kalau untuk barista sama kasusnya. Kalau barista kan lebih ke coffee shop ya. Nanti ada pertanyaan, kenapa lu milih coffee shop di sini? Oke. Ya itu sama aja sih, sama kayak di kitchen. Di hotel. Di hotel ya, hotel atau kitchen lah ya. Nah, kenapa memilih itu? Terus biasanya jawaban yang lu kasih ke mereka apa gitu? Kalau gue pribadi sih lebih kayak, kita kan lihat dulu ya coffee shopnya ini profilnya seperti apa. Company profile ya? Iya, company profilnya seperti apa. Karena kan setiap company bisa kasih benefit yang berbeda-beda. Betul. Ya, jadi kebetulan juga kalau misalnya masuk yang coffee shop yang lebih bagus, benefit yang lebih banyak, pasti itu jadi pilihan juga kan. Jadi kita bisa jelasin tuh, ya saya pilih di coffee shop ini karena di coffee shop ini bisa benefitnya tuh banyak buat saya, bisa memberikan saya training ataupun juga kesempatan untuk belajar lebih di dunia kopi gitu. Kalau untuk itu sendiri biasanya ada di kontrak kerja, offer letter lu apa? Ketika interview nanti bakal dikasih tahu sama mereka seperti itu. Nanti kalau di interview dikasih tahu tuh benefit apa yang lu dapet. Jadi misalnya kayak lu masuk ke coffee shop kita, nanti di hari pertama lu bakal di training nih selama 3 hari, 4 hari. Itu disebutin aja, nggak ada di kontrak kerja? Enggak, itu disebutin aja. Nanti waktu hari pertama kerja langsung masuk ke training. Enak ya, bisa dapet training ya. Nah jadi itu makanya gue manggil kalian berdua, maksudnya biar ada perbedaan kan, akhirnya sharing juga sama teman-teman. Jadi
yang pasti intinya kalian harus cek profil perusahaan tersebut lah ya. Kenapa pengen ke situ, kayak saya misalkan dulu ke Hotel Shangri-La, kita tahu Shangri-La itu hotel besar kan di dunia, hotel charge-nya banyak. Jadi kalau one day saya mau balik ke Indonesia bisa aja masuk ke Shangri-La lagi, atau Shangri-La mau pindah ke Shangri-La Macau, Shangri-La mana gitu. Jadi gampang lah ya. Sama. Itu. Nah, biasanya kalau di hotel itu simple thing, mereka bakal nanya sih ada berapa nih kamar di hotel ya, biasanya Berapa ada kamar, kalau berapa di itu kan kayak outlet. gitu. Nah, mungkin sama nggak sama coffee shop, misalkan nih lu tahu nggak coffee Berapa shop lu ada branch? berapa branch gitu, nggak? Kalau untuk di coffee shop nggak ditanya seperti itu sih, lebih ke technical dalam skill ya. Jadi kalau di barista khususnya Knowledge coffee buat shop, baristanya gitu. iya lebih ke knowledge untuk baristanya. Jadi nggak ditanya berapa branch yang kita punya, langsung to the point apa yang lo bisa. Gitu. Oh gitu. Itu istilahnya kalau di kitchen tuh sama kayak Kitchen knowledge. kitchen knowledge. Iya sama. Kayak Rani ditanyain apa kemarin pas mau kesini. Basic sih sebenarnya, nanyain basic kayak sponge cake atau kayak gitu. Kalau gue kan kayak langsung diterima gitu kan. Wow, sultan. Kalau kita barista waktu kesini disuruh bikin video. Oh ya biasanya kayak Oh, gitu. oke. Kalau Iya, cara bikin kopi itu gimana, ngejelasin tuh dari awal kita nge-pull shot kopi, ngejelasin berapa gram, berapa yield yang kita pakai, sampai cara mixing latte art kita semua kasih tahu di video. Nanti kirim ke pihak di Dubainya, di tempat di Dubainya, nanti mereka ngecek sendiri kalau oke lanjut gitu. Dulu juga ada tuh di cake shop seorang baker gitu ya. Dia mau masuk ke cake shop tersebut. Jadi si chefnya tuh diminta cara laminasi croissant. Jadi harus dibuat video gitu dan dikirimin. Baru tahu saya sebenarnya. Jadi karena gue terlalu jago jadi langsung diterima aja sih. Beda ya. Pada promo beda ya. Kalau Oh, kita Saudi ya lewat. Cium tangan, Langsung masuk kontrak ya. kontrakan tetangga. Tapi nggak ngomong bangun dulu Bray, tidur ibu. Iya dari tadi nih nungguin nih. Kasian banget nungguin guys. Nunggu Udah giliran. malam juga soalnya. Jam berapa ini? Mau jam berapa nih? Lihat dulu nih. Masih pagi. Masih pagi. Jadi gitu kalau di hotel ya rata-rata pasti di tempat itu maksudnya ditanyain brandnya seperti apa, dan nextnya product knowledge lah ya. Iya. Itu. Yang kalian tahu. Terus kalau di kita sih ya itu ditanyain, ada lu tahu nggak di misalkan sampai dulu Shangri-La ada berapa hotel nih di dunia ya. Kalau kita tahu ya kita kasih tahu, kalau nggak tahu ya makanya kita harus searching dulu di awal gitu. Jadi kita tuh nggak kelihatan kosong lah, intinya gitulah ya. Tapi kalau buat interview sendiri Kak, jangan sampai kita tuh terlihat kaku gitu, atau cuman ngejawab kayak yes, no. Tuh kalau bisa tuh kayak ada ditambahin gitu loh Kak. Jadi biar dianya interesting sama kita. Ya, jadi kayak lebih Yes. berkomunikasi Nah, gitu. jadi kayak dua arah. Ya emang sih kalau interview ya biasanya gitu, ketika orang nanya apa gue jawabnya lebih banyak. Jadi biar Iya. kelihatan gue jagonya. Iya bener. Banyak bacot. Nanti kan kelihatan tuh skillnya. Iya. Gini emang gitu sih. Kadang ya gini lah, kayak interview biasanya ditanya, ada juga dari pihak mereka yang nanya tell about yourself kan, maksudnya tell me about yourself ya. Nah, this is Kita the langsung good aja chance ya. ya good chance. Nah itu lu harus bisa tuh bilang aja, nah ini Ogi, I'm from Indonesia. Jelasin lah Terus misalkan semua kayak tentang gue diri kan dari sendiri. ya I came to gue let's say 2011, gue punya experience di hotel ini sekian tahun, gue ngelakuin ini misalkan di buffet bla bla bla, kalau di kitchen gitu kan. Terus setelah itu gue pindah kemana selama sekian tahun, gue nerusin skill gue di misalkan di chocolatier bla bla, terus gue di cake shop ini gitu. Jadi itu nilai lebih buat kalian. Makanya sama kayak Erik disuruh bikin video ya kan. Iya. Tahu-tahu ya itu buat nilai plus juga sih, kayak CV gue gitu, Skill. gue di CV gitu ngirimin cake gue sama sertifikat yang gue punya. Jadi iya, jadi maksudnya by verbal dia bisa ngeliat, oh ini ternyata si Sogi bisa bikin kayak gini secara tidak langsung. Biasanya sih kalau sudah di UI sendiri ya, nggak dari Indonesia, nanti ada food testing tuh kalau buat ke next level. Cuman kalau dari Indo ya itulah di basic aja. Kita panggil local hire ya. Kalau Iya, local kalau hire. kalau di sini Bisa ada gitu. food test. Jadi pasti ada food test. Sekarang kan lu deket, jadi kalian dia pengen benar-benar tahu ini hasil foto lu apa bukan gitu. Kalau kayak video sih tadi ya lebih keren karena ya real di situ kalian bikin. Kalau namanya dimasak kan tidak 10 menit 15 menit langsung jadi kan, walaupun di cut tuh take time banget. Kalau foto bisa aja ngambil dari Google ya. Nah itu bisa Oh iya, bener. Jadi Atau langsung- Pinterest. Kalau gue biasanya nanyain foto gue dulu, Gi bisa nggak boleh upload foto? Bisa gitu ya. Nah, kalau dari situ biasanya ada pertanyaan gak sih, pengalaman lu punya pengalaman apa di bidang tersebut gitu? Ada. Lu punya pengalaman apa di Berapa tahun gitu ya. di bidang kopi, berapa tahun, pengetahuan lu sampai mana.
Nah kebetulan dulu lu kerja di Sensory Lab Jakarta ya? Ya di Sensory Coffee Lab shop. Jakarta. Ada dua dulu di Kelapa Gading sama di Peak. Cuma yang di Kelapa Gading udah tutup, akhirnya pindah ke yang di Peak. Itu aja. Itu salah satu base coffee shop juga ya kalau misalnya Jakarta. Iya satu grup sama Common Ground. Kalau coffee shop di Jakarta tau lah, Common Ground itu lumayan gede lah di Jakarta. Famous ya. Famous. Nah Rick, sekarang sebagai barista sendiri, maksudnya ketika lu udah nyampe sini, maaf nih ya rada menyimpang, kayak yang tadi lu bilang di interview di awal, oh lu bakal ada training seperti ini, itu terjadi apa enggak gitu? Ada yang terjadi, ada yang enggak. Belum ya. Kalau untuk dibilang belum, tergantung situasi. Oke. Kalau misalnya company-nya dengan kondisi yang sedang baik, mungkin bisa memberikan tuh apa yang dia janjikan di awal. Cuma kalau misalnya nggak bisa, mungkin bakalan diundur. Jadi balik ke sikon ya. Iya, jadi balik ke sikonnya lagi sendiri. Apalagi kan sekarang masa pandemik ya, training segala macam kan itu butuh biaya. Jadi itu mungkin akan ke pending. Cuma dulu waktu pertama kali datang ke sini, ya apa yang ditawarkan semua dapat. Tuh, jadi ya udah bagusnya juga. Jadi biasanya nanti bakal ada pertanyaan juga ya, selain mereka menanyakan ke kita, biasanya di akhir kan pasti ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nggak? Iya benar. Biasanya itu dari kita, sebisa mungkin kalian yang harus bertanya ya. Misalnya let's say kayak benefit lah atau apalah, atau training, misalkan trainingnya it's not happening ya, apa yang bakal dilakuin, apakah gue bakal dapat uang ini atau itu, apa enggak sih? Benar. Dan kebetulan kayak kemarin Erik juga ikut salah satu championship di Dubai. Iya, latte art grading system ya. Pertama di Dubai Dan aturan dia juara 1, tapi ada drama lah ya. Kira nomor Gitu. 2. Jadi dia juara 2, tapi keren banget dia bawa Proud of ya. Padahal waktu kompetisi udah mikir tuh, ke Itali nih. Gak ke Itali menang berapa kemarin? Oh iya betul. Gitu. Jadi ada diskriminasi, tapi setidaknya beliau sudah membawa nama Indonesia dengan maksudnya dia Kancah dari ini Jakarta ya ke Dubai, dia diiming-imingi, bukan diiming-imingi, malah emang ini buat bakal lebih growing lagi lah ya di sini. pasti. Jadi selain itu ya Karir siapa nih yang karir growth. Jadi tapi selain itu juga kan maksudnya ketika kita interview gitu kan, biasanya selain dari sananya bakal mengasih oke, lu bakal gini itu balik lagi ke diri kita kan. Iya betul. Kalau kitanya dikasih training tahu-tahu kitanya tidak bagus ya, mereka juga Balik bisa lagi ya. kapan aja. Malah ada juga beberapa hal, contohnya kayak di Indonesia ya, banyak banget coffee shop yang kasih training sekitar 3 hari atau seminggu, habis training banyak banget yang kabur gitu. Useless ya. Useless banget. Jadi kayak ambil ilmunya doang. Iya, ambil ilmunya doang terus pergi, itu sayang banget sih. Dan itu banyak kejadian di Jakarta. Nah oh ya gini Rick, pertanyaan kan kayak kemarin kan gue sempat di Indonesia nih selama 6 bulan. Lu juga dulu barista di Indonesia dan lu datang ke Dubai. Perbedaannya tuh apa? Apakah misalkan let's say kayak gue juga dulu pernah punya skill let's say di Dubai nih ya, gue ngomongin malah dari Dubai gue ngerasa ya gue jago di Dubai, tapi pas pulang ke Indonesia selera orang kan beda gitu. Itu lu gimana caranya ini nanggulanginnya? Kalau untuk di dunia kopi sendiri, kalau di Indonesia lebih berkembang jauh sih daripada di Dubai. Kalau di Dubai malah jujur ya pribadi nih, boleh jujur kan? Boleh. Itu kan bebas. Mengalami penurunan ini sih, penurunan skill. Karena tipikal orang sini dengan Indonesia sangat beda banget. Kalau di sini tuh nggak terlalu bagaimana sama kopi. Mereka minum kopi, mereka suka kopi, tapi mereka nggak terlalu mendalami dengan rasa, taste segala macam. Jadi kadang nih ya ada malah kita ngasal bikin, mereka terima-terima aja. Kalau di Jakarta nggak bisa ngasal bikin karena customernya Indonesia itu Tahu tentang kopi. iya, untuk kopi itu Lebih bagus banget. Jadi kita kasih kopi yang nggak enak lah, mereka tahu ini nggak enak, komplit gitu. Kalau di sini beda lah standarnya, beda orang gitu ya. Jadi Anda beruntung datang ke Dubai. Jadi nggak usah repot-repot, bikin aja udah. Ajar. Di satu sisi lo ada penurunan, satu sisi lo ikut championship yang di luar Indonesia gitu kan. Maksudnya ya pasti ada kurang ada lebihnya. Gajinya pasti juga lebih gede. Badan jadi nambah gede. Makan terus. Gede gitu kan. Kan kalau dari Lodi sendiri mau ada tambahan ke buat teman-teman gitu untuk isi-kisinya buat interview apalagi gitu. Cuman ini sih biasanya nih ya, kalau misalnya benefit nih Kak, ngomongin benefit nih di hotel sama di restoran tentang living. Oke. Biasanya kalau misalnya di hotel tuh biasanya
kita dapat akomodasi which is hotel provide buat kita. Nah untuk Erik gimana? Kalau kita sih ada Kayak yang live out, ya kayak live out. Jadi cuma dikasih duit, udah lu terserah mau tinggal di mana, mau naik apa, terserah. Jadi kayak dapat live allowance. Boleh tahu nggak maksudnya live outnya dikasih berapa? Live outnya Sekitar ya. Kalau aku pribadi nyebutin angka nggak? Ah, nggak apa-apa. Sekitar- Jadi biar teman-teman tahu gitu. Oh sekitar Biar bisa hitung. sekitar 1.500. 1.500. Nah misalkan setelah itu Erik mau nyari kamar yang 1.000, 1.500, Iya. 1.200 itu terlalu lah ya. beda. Kayak gue kan misalkan kayak kemarin dikasih live out 4.000 ya kan, 4.000, 2.000 gue nyewa kamar, sisanya listrik sama internet misalkan another 500, gue punya 1.500 ekstra. Nah itu bisa kita tabung pintar-pintar ya. nih. Iya. Pintar-pintar kita lah ya. Tuh, ya. Ataupun Jadi mau 1.500 jadi gaji ekstra. Jadi Ataupun mau join. 1.500 nya bisa gue kasih Erik buat nyewa lagi. Lumayan itu ya. Buat ataupun nambah mau join sama another Indonesia. Di mana? Enggak sharing misalnya sama temennya yang Indonesia Oh, iya. juga. Oh kalau misalnya Jadi sharing itu lebih murah lah. Iya. Bisa Di kamar saving. gue ini bisa fit 4 apa 6 orang lah ya. Iya 4 atau 6 orang juga masih gede, masih bisa main bola gitu 2.000 dia. Cuman emang tempatnya lokasinya agak jauh gitu. Jadi kalau nyari room partner bisa hubungin. nggak ada, gue sendiri. Bisa hubungin. Kemarin ditawarin tuh. Itu ya. Masukan bagus dari Rani. Jadi nanti balik lagi kisi-kisinya kalian harus tanya tuh kontraknya yang jelas, masalah tempat tinggal tanyain. Dapat apakah biasanya kalau tinggal di hotel gajinya kecil, tapi kalian dapat tempat tinggal ya udah tempat tinggal enak, free biasanya internet nggak Enggak, saya free. free Tapi listrik ada gitu kan. kamar. Cuman kalau kayak tempat tinggal gua dikasih live out ya bisa cari Terserah. yang murah terserah lah. Bisa kayak misalkan kayak gua sendiri nih masih single dikasih 4.000, gua bisa nyari yang 750 atau let's say yang 1.000 lah gitu kan, kamar 1.000 gua itu 3.000 ekstra tuh. Jadi uang yang dari uang kerja yang nggak perlu dipakai gitu Iya. kan. Lebih hemat. Ini lebih hematnya, jadi duit tuh hemat banget. Betul. Gitu. Bisa buat makan, bisa buat jalan-jalan. Bisa buat gini. Kayak ke Dubai Mall. Ya intinya kalau misalnya pengen nyari kerja khususnya di barista ya, Oh, barista. cari bener-bener coffee shop atau tempat kerja yang ngasih benefit lebih buat kalian. Karena kalau di barista itu yang dibutuhkan itu skill. Jadi cari tempat yang bisa cari tempat yang bisa ngimprove skill kalian sendiri supaya selama kontrak 2 tahun ya. 2 tahun Kalau itu kasih kontrak iya. seumur hidup. Waduh. Pegawai tetap. Karena faktor PNS. Iya biar selama kontrak itu kalian tuh nggak sia-sia buat kerja sih. Jadi ada peningkatan terus. Oh iya, sebelum sono lagi, jadi kalau kayak Erik dia 2 tahun kerja ya, kalau di hotel sama 2 tahun kerja, tapi yang Sogi tahu nih selama 2 tahun, setelah 2 tahun selama kalian mau kerja di situ 4-5 tahun itu nggak masalah Bisa diperpanjang. renew. Sama kan di hotel Rani juga, berarti hotelnya bagus nih kayak hotel ini. Iya berarti hotel. Ya emang rata-rata di hotel kayak gitu. Jadi selama lu mau kerja puluhan tahun, kalau lu masih mau stay, Nggak apa-apa. ya monggo. Tapi ya kadang posisi di situ aja gitu. Ataupun kalian mau loncat-loncat setiap setahun. Setiap Itu setahun sekali depend kayak on- Rani gitu kan, setahun sekali makanya ditanya lu kok tiap tahun loncat-loncat lu apa gitu. Kalau Tapi dapat kan jadi karir masalah ya, juga. tapi kalau dapat karir grow dan opportunity why not kan? Maksudnya loncat-loncat tuh pindah-pindah. Iya, jadi setelah 1 tahun lu pindah gitu. Pindah jadi dengan hotel. karena kan kalau di kitchen itu posisinya banyak, Rik. Gitu dari komite 3, 2, 1, demi chef, CDP, senior CDP, junior sous chef gitu kan banyak tuh. Kalau lu nggak loncat-loncat Stuck di situ. stuck di situ aja di satu posisi. Karena Untung kerjaan ya. iya. Jangan sampai perasaan. Tag. Bisa. Kalau dibawa ke perasaan loh. Oh iya, pertanyaan terakhir nih. Mudah-mudahan sih terakhir. Mudah-mudahan Kalau ya. kayak kita kan namanya hotelier atau orang-orang hotel udah tau lah, maksudnya big brand kayak Ritz-Carlton, Shangri-La, Marriott, bla bla bla, Mandarin Oriental, bukan tahu di mana-mana ada. Nah kalau kayak Erik sendiri kan, maksudnya barista tuh tahu-tahu ke Dubai, gimana Erik bisa tahu kalau tempat itu bagus? Iya background check, research juga. Karena kan barista itu banyak komunitas ya. Dari sana kalian juga bisa nanya komunitasnya sebelum pindah nih kira-kira coffee shop kayak ini bagus gak sih? Gimana sih perjalanannya dulu di Dubai gimana? Zaman canggih ya, bisa cek Instagram ya dia. Iya apalagi sebelum ke Dubai aja bisa langsung masuk ke grupnya barista Dubai gitu. Oh gitu. Iya jadi Emang bisa, kalian punya? Ada komunitasnya. ada komunitasnya. Yang teman-teman di Indonesia boleh tahu nggak caranya bisa masuk ke itu? Apa ada grup WhatsApp-nya? Apa? Ada grup WhatsApp-nya, tapi bukan saya adminnya. Terus kalau mereka mau ikut, Nanti misalnya
misalnya kalian join ke coffee shop mana, nanti pasti dikasih tahu juga kok. Kalau enggak lu serang aja DM si Erik tuh, Instagramnya gue taruh di bawah di description below. Ini juga sama, Instagramnya di bawah, Instagram gue juga di bawah atau di sini lah, dan cari. Terserah editor taruh di Twitter. Ya udah guys, biar nggak kepanjangan, gitu aja. Terima kasih banyak guys udah nonton. Yang pasti jangan lupa di like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga tahu kisi-kisinya, buat gimana caranya kerja, melamar kerja kedua. Tips Iya, and triknya. Iya. Jadi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.